warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa belajar bersama-sama walaupun pembelajarannya kita tidak bertatap muka di depan kelas. Alhamdulillah, ini adalah pertama kali Ibu menyampaikan materi pendidikan agama Islam setelah kita libur semester, libur tahun ajaran baru, dan Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah naik ke kelas selanjutnya, dari kelas 7 ke kelas 8, kemudian dari kelas 8 ke kelas 9. Baiklah anak-anak, kita akan belajar pendidikan agama Islam pada hari ini, dan sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dengan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa tadi, mudah-mudahan dengan kita berdoa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk pembelajaran hari ini. Ibu absen dulu. Adakah yang absen hari ini dan tidak bisa mengikuti kegiatan? Mudah-mudahan semuanya hadir dan tidak ada yang berhalangan. Anak-anak, sudah siapkah kalian belajar? Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah memiliki sifat tawadu? Apakah kalian tahu apa itu sifat tawadu? Dan apakah sudah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian kalian juga apakah sudah mempraktekkan kayak hidup hemat di rumah dan hidup sederhana? Mudah-mudahan, karena ini adalah sifat yang harus kita miliki sebagai seorang muslim, kita sudah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada hubungannya yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya kita akan belajar materi tentang perilaku terpuji, yaitu sikap rendah hati atau tawadu, kemudian juga sikap hidup hemat dan hidup sederhana. Setelah pembelajaran ini selesai, ada 3 hal yang akan Ibu nilai, yaitu 1 nilai sikap, kemudian yang kedua nilai pengetahuan, dan yang ketiga adalah nilai keterampilan. Untuk nilai sikap, Ibu akan melalui pengamatan, dan untuk pengetahuan nanti akan Ibu akan berikan soal-soal yang berhubungan dengan materi ini, dan yang ketiga yaitu nilai keterampilan, nanti kalian akan menghafalkan surat Al-Furqan ayat 63 ini. Dan untuk nilai nanti akan kalian berikan kepada Ibu melalui tugas yang nanti. Untuk materi ini kita akan mengadakan 3 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama kita akan membahas tentang perilaku rendah hati, kemudian pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang perilaku hidup hemat, dan yang ketiga kita akan menyampaikan materi yaitu tentang sikap hidup sederhana serta hadis-hadisnya. Untuk kesempatan kali ini, yang pertama kita akan mempelajari yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 63. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan yang pertama kalian mampu membaca atau melafalkan Quran surat Al-Furqan ayat 63, kemudian mengartikan ayat surat Al-Furqan ayat 63 dan mengetahui makna atau isi dari surat Al-Furqan ayat 63. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kali ini, yaitu kita akan mendengarkan surat Al-Furqan ayat 63. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Supaya kita hafal, marilah kita mengulang kembali dan terus-menerus diulang, yaitu surat Al-Furqan ayat 63. Kita bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sudah hafal semuanya? Diulang kembali, ikutin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Setelah kalian membaca berulang-ulang, marilah kita bersama-sama mengartikan surat Al-Furqan ayat 63. Yuk kita ulangi kembali, kemudian kita baca artinya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Yang artinya, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kita ulangi sekali lagi. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Itu adalah arti dari surat Al-Furqan ayat 63. Kemudian setelah kita mengartikan, kita coba apa isi dari surat Al-Furqan ayat 63 itu, atau makna dari yang tadi kita bacakan artinya dari surat Al-Maidah ayat 63. Dan sesungguhnya orang-orang yang termasuk sebagai hamba Allah, yaitu mereka yang tidak menyombongkan dirinya dan berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati, dan orang-orang yang dia tahu bahwasanya mereka lebih bodoh dari mereka menyapa dengan kata-kata yang hina kepada orang lain. Sikap rendah hati juga memiliki makna yang sangat luar biasa. Sikap rendah hati juga yaitu suatu sikap di mana seseorang yang memiliki kelebihan atas kepemilikan materi, bakat, atau kemampuannya, namun tidak menonjolkan dirinya di hadapan orang lain. Sifat tawadu atau rendah hati juga artinya bahwasanya kita harus merendahkan hati kita dan berlaku lemah lembut. Tawadu juga artinya bahwasanya kita harus bisa menempatkan diri kita, dan yang lebih utama adalah kita menempatkan diri kita lebih rendah di hadapan Allah dan hamba-hamba Allah yang lainnya. Hadis yang menjelaskan tentang sifat tawadu, yaitu kita ambil satu contoh hadisnya, yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam, at-tawadu min akhlaqil anbiya wa takabbur min akhlaqil kafir. Yang artinya bahwasanya tawadu itu adalah bagian dari akhlak para nabi, para rasul, sedangkan kesombongan itu adalah sebagian dari akhlak orang-orang kafir dan para Fir'aun. Itu tadi adalah hadis, salah satu hadis yang menjelaskan bahwasanya kita harus memiliki sifat tawadu, karena sifat tawadu adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Keutamaan atau manfaat daripada orang yang memiliki sikap rendah hati. Yang pertama, sikap rendah hati adalah salah satu jalan menuju ke surga. Kemudian yang kedua, orang yang rendah hati dia akan memiliki pribadi yang lemah lembut. Kemudian yang ketiga, orang yang bersikap rendah hati pasti akan memiliki banyak teman. Dan yang terakhir, orang yang memiliki rendah hati maka orang lain akan lebih menghargai diri kita. Itu adalah manfaat dari sikap rendah hati. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kebaikan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu adalah dari Ibu. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.